Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat untuk kita semua. Bertemu kembali bersama kami di Tani PSP. Ini mohon maaf sekali ya, karena sudah hampir 1 bulan kayaknya saya nggak ngupload video. Nah kebetulan hari ini saya kembali ngupload buat nge-review tanaman cabai kami di lahan ini. Yang kemarin di video-video sebelumnya juga sudah saya jelaskan. Di lahan ini kita nanam dua varietas, dua jenis bibit lokal, beda merek. Yang satu merek AW, yang kedua merek Akar. Nah kebetulan saya ini lagi di posisi tanaman cabai AW. Ini reviewnya seperti ini. Nah ini pertumbuhannya. Kalau untuk pertumbuhan cabainya ini sekarang ini sudah usia 32 hari setelah pindah tanam, seperti itu. Nah pertumbuhannya seperti ini aja sih, normal kalau untuk di 32 hari. Kalau mau diperhatikan seperti ini, jadi dahan-dahannya atau tunas-tunas airnya sudah mulai membesar semua, sudah cabang yenju sudah buka, terus sudah ada bakal-bakal buah nih, bunga-bunganya sudah tumbuh. Seperti ini. Kalau pucuk-pucuknya kita perhatikan ya tergolong dalam kategori masih bagus lah, seperti itu. Ini tanaman di sebelah sini semuanya yang kita tanam bibit merek AW lokal Aceh. Kita tanam di Kepri, Kepulauan Riau, Tanjung Balai Karimun tepatnya. Nah kalau ini tadi AW, di bagian sebelah sana itu cabai akar. Tuh di bagian sebelah sana, di bagian atas sana cabai akar. Kalau pertumbuhannya sih ya biasa aja, makanya saya juga bingung buat nge-review ya. Nih saya review lagi. Kalau kita lihat dari segi, kalau AW ya, kita perhatikan dari segi daunnya itu memang sedikit agak lebar ketimbang cabai akar. Terus dahan-dahannya juga itu bagus ya. Dahan-dahannya ini bagus nih. Jadi kalau kita dalam posisi dahan yang kayak gini nih bingung nih, kita mau pruning tuh bingung. Karena setiap dahan tuh kita lihat tuh potensial gitu. Kayak ini sudah ada bakal buahnya. Ini juga sudah ada, ini juga sudah ada, ini juga sudah ada. Ini juga sudah ada gitu kan. Apalagi di bagian atasnya. Jadi kalau dibuangin, kalau saya sih udah dikasih buah, udah dikasih bakal buah, ya ngapain dibuang. Paling-paling nanti ini kita cuman buang beberapa daun aja agar serapan pupuknya itu lebih kepada buah cabainya nanti, seperti itu. Nah jadi kan teman-teman kemarin juga ada beberapa yang bertanya ke saya, Silau pindah ke sini dulu. Kan ada yang bertanya ke saya tuh teman-teman, Bang ini cabainya di purning apa enggak, dibuang dahannya apa enggak, dirampel apa enggak gitu. Sebagian tetap kita rampel, sebagian enggak gitu. Nah kalau seandainya mau dirampel apa enggak, mau dipurning apa enggak, itu tergantung pada petaninya masing-masing ya, nyamannya seperti apa. Pada prinsipnya itu mau dirampel apa enggak pun itu pasti akan berbuah. Tapi terkadang kan ada sebagian petani itu berpendapat kalau dirampel tuh buahnya lebih lebat gitu. Kalau saya sih menilainya enggak seperti itu ya, karena saya enggak terlalu terfokus pada teorinya, saya fokusnya pada praktek. Yang kita praktekkan itu dirampel buahnya lebat, nggak dirampel pun buahnya lebat gitu. Kalau seandainya kita nggak ngerampel, otomatis pupuknya juga harus berimbang. Kenapa? Banyak dahan nih, di dahan-dahan cabai ini kan banyak dahan-dahannya nih, tentu pupuknya harus cukup gitu loh. Nah kalau seandainya kita rampel ya mungkin kita kurangi sedikit pupuknya pun nggak masalah, karena pupuk itu terfokus untuk pertumbuhan bunga dan buahnya, untuk P dan K nya itu, untuk fosfor dan kaliumnya. Kan pada prinsipnya kan nitrogen itu untuk membentuk daun gitu. Nah kalau saya sama teman-teman di lahan ya, di kebun kami ini, sampai ke fase panen itu kita tetap NPK itu tetap kita pakai, nitrogen, fosfor, kalium itu tidak kita pakai. Tapi penambahan unsur fosfor dan kaliumnya itu kita lebihkan pada saat kita penyepraian. Jadi kita semprot pestisida, kita tambahkan lagi fosfor dan kalium, khususnya kita menggunakan tuh MKP. Baik itu MKP Karate Plus ataupun merek Petani itu sama aja, seperti itu. Kalau kita nanganinya seperti itu, tetap menggunakan MPK, terus melebihkan unsur fosfor dan kaliumnya itu diaplikasikan dengan cara dispray. Kalau untuk kocornya kita tetap pakai NPK 1616
yang berimbang dan boroni dari Karate Plus. Itu aja untuk ngocornya, nggak ada yang lain. Jadi kalau seandainya teman-teman ya mau dirampil boleh, mau nggak dirampil juga silakan aja. Cuman kalau nggak dirampil nanti daunnya banyak, mungkin agak susah kita buat nyepraynya. Jadi saran saya itu dibuanglah sebagian daunnya agar kita ada akses untuk nyeprai pestisida gitu untuk pencegahan hamanya. Nah kalau di sebelah sini tadi bibit AW, ini saya teman-teman jalan ke tanaman yang bibitnya akar. Kalau ini ajirnya ya, ajirnya memang belum kita pasang, harusnya udah kita pasang. Karena di sini ajirnya susah, makanya dikumpul-kumpulin dulu kayak gitu. Nah kalau di bawah sana tadi AW, di bagian atas ini tanaman cabai akar. Kalau cabai akar kan saya udah banyak sekali tuh review untuk cabai akar. Ini ya salah satunya ya. Saya nyari tempat yang agak teduh aja nih. Ini salah satunya akar. Sama aja sih kalau diperhatikan dengan tanaman AW itu sama ya, cuman daunnya aja yang beda kan. AW agak sedikit lebar, akar tuh agak sedikit kecil daunnya. Kalau pertumbuhan sih biasa aja, bagus. Cabang-cabangnya pun bagus. Jadi kalau saya ngertiin ya, untuk bibit lokal itu mau cabai AW kah, mau cabai akar kah, itu sama-sama bagus. Yang penting perlakuannya itu tepat, itu aja sih. Nah, insya Allah hasilnya pasti juga akan bagus. Nanti jika teman-teman memiliki beberapa pertanyaan seputar tanaman cabai, bisa kita sharingkan juga ya. Nanti mau saya buatkan video apa juga, tinggal tulis aja di kolom komentar, nanti akan saya usahakan saya buat. Jadi di bagian atas ini semuanya tanaman cabai akar nih. Kalau untuk gimana nanti pertumbuhan selanjutnya akan terus saya update. Ini kan masih 32 hari nih, belum kelihatan tuh buah-buahnya. Nanti kalau buah-buahnya udah kelihatan, saya akan tunjukin. Ini loh buah cabai AW, ini loh buah cabai akar gitu. Kebetulan di sini pas musim panas, lagi jarang hujan, lagi agak kemarau. Memang kondisi lahan kita lagi agak sedikit semak, gulma-gulma pun lagi agak banyak. Itu nanti akan tetap kita bersihkan ya. Cuman kami di sini tuh biarin aja dulu. Nanti udah mulai agak besar pohon cabainya, langsung dibersihkan. Kayak di bagian sini kan udah dibersihkan semua. Udah bersih semua tuh gulma-gulmanya. Bertahap. Blok ini selesai dibersihkan, nanti balik lagi ke blok sebelah sini. Seperti itu aja. Oke ya, mungkin itu aja video yang bisa saya bagikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Jika memiliki beberapa pertanyaan, bisa tulis di kolom komentar. Nanti kita bisa sharing juga. Bagi teman-teman yang nanya saya lewat WhatsApp itu mungkin saya agak slow respon, karena yang nanya sama saya itu banyak. Tapi pasti akan saya jawab. Tapi agak lama, itu aja paling ya. Kalau respon pasti akan saya respon. Oke, terima kasih. Salam sehat dan sukses bagi kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu di video selanjutnya.